Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Khaira, dosen dari Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Pada pertemuan kali ini, saya ingin memberikan materi mengenai cara meningkatkan kesadaran sumber daya manusia, terutama bagi pelaku UMKM, terhadap adanya ancaman cybercrime. Saat ini kita semua tahu bahwa UMKM semakin aktif dalam memanfaatkan teknologi digital, mulai dari transaksi online, penggunaan media sosial, hingga menggunakan aplikasi keuangan. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada risiko yang sering kali kita abaikan, yaitu ancaman kejahatan digital atau yang sering juga dikenal dengan cybercrime. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu cybercrime, kemudian kenapa UMKM sangat rentan terkena dengan cybercrime tadi, dan bagaimana sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mencegahnya. Cybercrime sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan melalui teknologi dan internet. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini zaman kita sudah berada di zaman yang berbasis dengan teknologi, maka kejahatan pun juga tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, tapi juga bisa dilakukan melalui teknologi. Nah, salah satu bentuk penggunaan dari terjadinya cybercrime ini seperti pencurian data, penipuan online, bahkan sabotase digital. Dan hal ini sangat relevan bagi UMKM karena UMKM sendiri sangat bergantung pada adanya teknologi untuk meningkatkan proses pemasaran ataupun penjualan, seperti penggunaan e-wallet, media sosial, hingga menggunakan marketplace. Cybercrime sendiri juga terdiri dari beberapa jenis, diantaranya banyak juga yang mengincar UMKM. Yang pertama adalah phishing, atau yang dikenal juga seperti email ataupun pesan palsu yang tampak resmi dan meminta password atau informasi penting dari pemilik atau pelaku UMKM. Hal ini mungkin sering kita temui seperti adanya pesan berbentuk pesan resmi atau berasal dari instansi resmi yang mengaku seolah mereka karyawan dari instansi tersebut, kemudian meminta beberapa data yang kita punya. Kemudian yang kedua adalah scam transaksi, yaitu penipuan pembeli atau penjual palsu. Nah, hal ini mungkin bisa kita temui juga dari beberapa media sosial bahwa mereka bersikap seolah-olah penjual ataupun seolah-olah dia pembeli dari produk tersebut, kemudian mereka tidak mereka meminta data atau bahkan meminta hal-hal penting lainnya. Kemudian yang ketiga adalah malware. Nah, ini merupakan aplikasi jahat yang masuk ke perangkat lalu mencuri data. Nah, beberapa waktu lalu itu sempat viral juga informasi mengenai penipuan melalui malware ini, di mana pengirimannya itu bisa berupa file yang dikirimkan melalui WhatsApp kepada orang lain, dan file ini adalah file APK, yang mana itu juga merupakan salah satu aplikasi malware yang bisa berdampak dalam pencurian data. Berikut adalah contoh dari kasus cybercrime, di mana yang pertama di sini adalah bentuk malware. Si penipu ini mengirimkan file berupa aplikasi APK, dan ketika kita klik, maka itu juga akan berdampak pada peretasan akun atau perangkat yang kita gunakan pada saat itu. Kemudian yang kedua ini adalah pengambil alihan dari akun media sosial, di mana di sini salah satunya adalah Instagram, yang mana tentunya akan merugikan usaha atau pemilik bisnis, karena untuk membangun suatu akun tentunya itu juga membutuhkan waktu, engagement-nya juga akan berkurang atau kita akan kehilangan akun tersebut. Kemudian yang ketiga adalah orderan fiktif, ini seringkali terjadi pada ojek online, di mana ketika melakukan pemesanan melalui ojek online seringkali ternyata pemesanan itu malah pemesanan dari orderan fiktif, sehingga tidak diketahui siapa yang membeli produk tersebut. Selanjutnya muncul kenapa UMKM menjadi sasaran. Nah, yang pertama, dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh UMKM tadi belum mendapatkan pelatihan keamanan digital. Karena biasanya UMKM hanya terdiri dari beberapa orang karyawan dalam skala kecil, sehingga pemberian pelatihan terutama terkait keamanan digital ini masih sangat minim sekali. Kemudian yang kedua, karena UMKM ini seringkali menggunakan WiFi publik, menggunakan perangkat pribadi tanpa menggunakan adanya antivirus.
yang mana tentunya ini juga akan memudahkan para penipu tadi untuk meretas akun serta perangkat yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya SOP soal penggunaan akun bisnis. Karena biasanya penggunaan media sosial yang menggunakan akun bisnis hanya digunakan berdasarkan penggunaan akun pribadi. Sementara untuk menggunakan akun bisnis tentunya ada beberapa data penting yang harus dibedakan dari penggunaan data pribadi. Sehingga hal ini akan membantu dalam pencegahan terjadinya peretasan akun tersebut. Lalu bagaimana peran SDM dalam keamanan digital? SDM merupakan garda terdepan dalam mengamankan digital terutama pada pelaku bisnis. Yang mana tentunya ini menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan agar bisa menjaga keamanan pada digitalisasi yang digunakan oleh pelaku UMKM. Yang pertama, sumber daya manusia merupakan pengguna langsung dari teknologi seperti WhatsApp, kemudian marketplace, atau juga mobile banking. Yang mana untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia tentunya. Kemudian yang kedua, kecerobohan oleh satu orang bisa membuka celah untuk peretas. Oleh karena itu, perlu sekali kita berikan kesadaran untuk mengetahui bahwa adanya cybercrime ini sehingga diperlukan kesadaran penuh untuk melakukan pengamanan terkait digitalisasi. Kemudian yang ketiga, melakukan edukasi pada sumber daya manusia ini merupakan investasi penting bagi kelangsungan bisnis. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam suatu bisnis. Oleh karena itu, penting sekali untuk bisa membagi ataupun memberikan edukasi baik itu berupa pelatihan ataupun mentoring mengenai kesadaran dalam menggunakan digitalisasi. Kemudian ada beberapa kesalahan umum yang seringkali dilakukan oleh karyawan UMKM. Yang pertama adalah penggunaan password yang terlalu lemah atau yang mudah ditebak, seperti menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian menggunakan tanggal lahir. Tentunya untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu membuat password yang susah untuk ditebak atau jangan menggunakan tanggal-tanggal yang dinilai beberapa orang mungkin akan tahu. Kemudian yang kedua, mengklik link yang tidak dikenal tanpa verifikasi. Nah, ini cukup perlu menjadi perhatian kita karena kadangkala kita ceroboh untuk melakukan kita mengklik link tersebut tanpa mengetahui asal dari link tadi. Sehingga tentunya hal ini akan berdampak juga pada akun atau perangkat yang kita gunakan. Dan yang ketiga, menyimpan data pelanggan di HP itu tanpa perlindungan. Nah, untuk mengatasi hal ini bisa menggunakan two authentication factor atau juga bisa menggunakan verifikasi 2 langkah yang mana tentunya ini akan mampu menjaga data yang kita simpan pada akun atau HP ataupun perangkat yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir, apa saja praktik aman dan pencegahan dasar agar tidak terkena cybercrime tadi? Nah, yang pertama, kita perlu memperhatikan password dan keamanan akun yang kita punya, di mana password harus panjang dan berupa kombinasi huruf besar dan kecil, angka, serta simbol. Kemudian jangan menggunakan password yang sama di semua akun karena ini akan berpotensi ketika satu akun diretas maka akun lainnya juga akan teratas. Kemudian gunakan atau aktifkan verifikasi 2 langkah atau two factor authentication tadi di semua akun bisnis yang kita punya. Kemudian selanjutnya kita perlu mengenali adanya ancaman digital di mana seperti adanya email aneh dari bank atau marketplace yang mana biasanya berisi link yang kalau kita klik maka akan mencuri data yang kita punya. Kemudian kita perlu memeriksa alamat email tanpa adanya tanda kesalahan bahasa atau lain sebagainya. Kemudian jangan bagikan OTP atau kode verifikasi kepada siapapun. Dan yang terakhir, kita perlu memastikan keamanan perangkat dan aplikasi, di mana kita perlu melakukan backupan data, baik itu seminggu sekali kepada cloud atau juga bisa hard disk eksternal, kemudian kita juga bisa menggunakan proteksi file, atau bisa juga menyimpan file penting itu di tempat yang terpisah dari perangkat operasional yang kita gunakan dalam sehari-hari.
Baik, kesimpulan untuk materi hari ini, sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan keamanan digital pada UMKM. Dan untuk pencegahan itu harusnya lebih murah daripada pemulihan. Oleh karena itu, satu quote dari saya, teknologi bisa dibeli, tapi kesadaran dan kewaspadaan sumber daya manusia adalah benteng utama dari keamanan digital. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.